bersama-sama dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari saja kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Haji Ahmad Muhammad LC alaihi wa yatafaddal masykur. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Hadratul fadilah, para orang tua, bapak-bapak, jamaah salat tarawih Masjid Nurul Ihsan, juga jamaah Fursila yang saya hormati dan saya cintai. Mudah-mudahan ibadah yang Allah berikan izin dan gerakan sampai malam ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua, bapak-bapak, abang-abang, saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Buat di mana? Buat di akhirat. Tapi bekal tersebut atau ketakwaan tersebut tidak hanya Allah fungsikan nanti di akhirat, tapi di dunia pun Allah tetap berikan kemuliaan takwa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kunci kebahagiaan kita adalah takwa. Kalau udah takwa, aman kita. Ditaruh dan diletakkan di kondisi bagaimanapun kita, saat sebuah ketakwaan ini Allah sudah berikan kepada kita, maka aman. Jalanan yang gelap kita bisa jalan, jalanan yang samar kita bisa terus terobos, jalan yang membingungkan pun saat itu Allah Subhanahu wa taala berikan arah yang jelas. Kita orang hidup itu nggak ada yang nggak punya masalah, dan itu memang qadarullah, sudah ketetapan Allah buat kita yang hidup. Yang kaya punya masalah, yang miskin punya masalah, yang cakep punya masalah, yang jelek punya masalah, yang gede punya masalah, yang kecil punya masalah, yang tua punya masalah, apalagi yang muda. Dan itu memang adalah ketentuan Allah dalam hidup. Tapi lihat sayangnya Allah kepada kita. Kalaulah itu aku tetapkan sebagai sesuatu yang harus terjadi dalam hidup kita, tapi enggak usah khawatir. Saat kau bertakwa kepada aku, kata Allah, maka semuanya akan beres. May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa masalah? Apa urusan yang kita hadapi dalam hidup? Saat kita bertakwa, apa janji Allah? Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki tanpa dikira. Hidup bagaimana kagak aman, Pak? Kita kan yang bingung kalau kita punya masalah nggak punya jalan keluar. Ini urusan gua repot amat. Urusan apa sih, Bang? Urusan sama empol lu, sama anak lu.
Sama ponakan-ponak lu emang apa? Repot banget. Repot kalau kita nggak punya jalan keluar. Tapi apapun permasalahan, jangankan kecil, yang besar saja, kalau Allah berikan jalan keluar, maka insya Allah hidup kita ini akan tenang. Utang, iya utang, pusing-pusing kalau nggak bisa gantinya. Punya utang saya, iya puyeng-puyeng kalau memang nggak ada jalan keluar, bagaimana cara kita mengganti. Tapi untuk orang yang bertakwa, Allah janji, yaj'al lakum makhraja, Allah akan berikan solusi pada setiap permasalahan yang kita hadapi. Bukan hanya itu, kalaulah Allah tetapkan dalam hidup ini permasalahan-permasalahan, Allah janji akan berikan jalan solusi. Begitu juga dengan permasalahan hidup, apalagi hidup di zaman 2023, akhir zaman kita Pak. Ini yang sering kita ulangi, ini yang sering kita sampaikan. Jangankan kebatilan, hak saja zaman sekarang itu udah dianggap batil. Samar banget hidup. Kalau nggak tegas-tegas banget, nggak bisa lihat. Dan nggak ada yang punya ketegasan di dalam memilih mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang saat samar dia akan tetap bisa berjalan pada jalan rel yang Allah ridha. Wa anna hadza sirati mustaqima, dia tetap jalan pada jalan yang Allah ridha. Itu satu, takwa. Yaj'al lakum furqana. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia pembeda. Bukan mata yang membedakan Pak, bukan keilmuan kita yang komplit yang akan mampu membedakan mana jalan yang baik buat saya, mana usaha yang baik buat saya, mana arah yang memang bisa menyelamatkan saya. Bukan mata, bukan zahir, tapi nainun basirah, mata yang ada di dalam hati kita ini. Inilah yang akan bisa menerangkan kesamaran-kesamaran dalam kehidupan ini, yang langsung Allah akan berikan furqan, berikan pembeda. Iya, ini potongannya doang cakep, potongannya doang rapi, potongannya doang luar biasa, tapi ini sebenarnya menyesatkan. Untuk orang yang bertakwa, Allah tidak akan biarkan dia jalan pada sebuah kesesatan. Dan bukan hanya itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, taatin Sayyidina Muhammad, taatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflaini min rahmati, Allah akan berikan kelipatan ganda dari setiap amal yang kita lakukan. Bukan hanya itu, yaj'al lakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Ini yang paling luar biasa. Allah akan jadikan, Allah akan berikan ke kita cahaya di saat orang tidak pernah bisa berjalan karena gelapnya kondisi yang sedang kita alami. Di saat mayoritas manusia tidak bisa membedakan mana yang benar ini mana yang bakalan selamat agamanya, mana yang bahkan akan membawa kita kepada keridhaan Allah. Saat hampir seluruh mayoritas manusia kebingungan harus mana yang dia pijat, mana yang dia pegang, mana yang harus dia ikuti. Untuk orang yang bertakwa, kata Allah, yaj'al lakum nura, Allah akan jadikan orang tersebut cahaya. Allah akan berikan cahaya, yang cahaya tersebut tamsuna bihi, akan kita gunakan untuk jalan. Maka orang yang bertakwa tidak akan ketipu. Berteman saja dia nggak akan berteman dengan orang munafik. Bersahabat aja dia nggak akan bersahabat orang yang akan menyesatkan. Kumpul dengan satu komunitas, dia tidak akan dikumpulkan dengan satu komunitas yang akan menjauhkan dia dari Allah. Kenapa? Allah sudah modalkan satu cahaya. Apa cahaya tersebut? Takwa. Ini kan luar biasa. Ini kan luar biasa. Nah, karena takwa ini adalah bekal. Kalau kita udah dapat semuanya nih takwa, aman banget kita. Udah aman banget di dunia dan di akhirat. Emang itu bekal atu-atunya kata Allah.
Nah maka saking sayangnya Allah, bagaimana agar seluruh hamba Allah, agar umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa meraih bekal yang amat luar biasa ini, Allah wajibkan setiap tahunnya puasa Ramadan. Itulah alasannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'al. Ya Allah, ngampleh amat jawaban ya. Emang belum makan tadi? Lo kolak sampai 3 piring. Jadi ini alasannya Pak. Ini alasannya Bang, Allah kasih kita puasa. Karena kalau sudah berbicara takwa, itu bukan di lahiriah Pak. Potongan cakap kayak begini juga bukan itu penentuan takwa. Bukan karena saya turunan ustadz lalu saya yang berhak dekat dengan Allah, enggak. Karena saya pejabat saya paling dekat dengan Allah, enggak. Karena saya anak kiai, anak habib selalu saya paling dekat dengan Allah, enggak. Batas apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa. Karena takwa ini adalah berurusan dengan urusan batin, maka apa? Allah wajibkan kita puasa. Untuk apa? Yang pertama, pengendalian diri kita untuk sampai kepada sebuah takwa. Itu adalah pendidikan, arahan jiwa kita, yaitu dengan puasa. Orang kalau puasa jujur aja mungkin perasaan kita sama, tapi ngitungnya dari jam 10, 12, jam 3, kan begitu. Jangan kalau habis sahur mah masih gede-gedenya nafsu kita karena habis makan. Makanya kalau habis subuh jangan suka ndusel aja di ketek bini. Ini repot, pasti keterusan. Woi. Karena memang masih kuat-kuatnya. Karena kita baru diisi perut kita. Tapi kalau udah jam 9, jam 10, jam 12, jam 2, jam 3, apalagi jam 4, ini udah ngampleh rata-rata. Maka ada sebuah pepatah Arab, ini sering kita sampaikan, idza ja'atin nafsu syabi'at kullul jawarih. Kalau perut kita lapar, itu biasanya seluruh anggota tubuh kita kenyang. Makanya kalau kita nahan lapar, dinahan lapar saja kita udah disibukkan. Artinya apa? Mata, telinga, seluruh anggota tubuh kita, nafsu ini mulai diturunkan tekanannya. Makanya apa? Kadang-kadang udah nggak nafsu apa-apa. Mau ngelihat perempuan bagaimana juga kita mikirinnya lapar. Bener gak kira-kira? Pasti ngampleh. Cuman jangan habis subuh. Kalau habis subuh pasti nerus. Bener gak kira-kira begitu? Makanya kan kalau udah habis subuh, bini suruh kamar sono, kita kamar sini. Jangan dulu, ntar mah kalau mau nyampur lagi jam 1 lah. Apa masih nerus juga begitu? Bandot itu mah berarti. Misalnya ini gitu. Nah ini apa? Kenapa? Nah makanya kita diwajibin puasa Pak. Puasa apa? Untuk ngarahin jiwa. Ngarahin jiwa. Makanya komplit ini bulan Ramadan, diwajibin puasa, malamnya disuruh taraweh. Terus disuruh apa? Galakin baca Quran. Nabi itu memakruhkan kita hatam Quran kurang daripada seminggu. Itu ketetapan hukum yang ditetapkan oleh ulama, tapi tidak berlaku untuk Ramadan. Kalau hari biasa itu Rasulullah memakruhkan kita hatam kurang dari seminggu. Kenapa? Memang ini akan bisa mengganggu kewajiban-kewajiban kita yang lain, tapi tidak untuk di bulan Ramadan. Maka lihat para sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Utsman bin Affan hampir setiap malam hatam. Bahkan sampai kurun kemarinya Imam Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullahu taala, itu apa? 60 kali hatam. Coba bayangin. Kenapa memang Al-Quran ini selain memang diturunkan di bulan suci Ramadan dan dinamakan Ramadan ini adalah Syahrul Quran, selain memang diturunkannya Ramadan, tapi di lain sisi ada sebuah pendidikan yang Allah sedang berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan kita diperintahkan untuk menggalakkan baca Al-Quran. Kenapa? Orang yang banyak baca Al-Quran, maka bintik hitam di hatinya itu akan terus bersih. Ini modal kita takwa Pak. Nggak bisa kita ngomong takwa tapi kalau hati kita masih kotor, nggak akan kita sampai kepada derajat takwa. Karena takwa, Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu taala saat ditanya, "Wa ma taqwa?" At-taqwa hahuna. Takwa di sini. Maka udah diwajibin puasa untuk mengendalikan jiwa kita yang pada prinsipnya la ammaratum bisu,
Di lain sisi apa? Disuruh banyak kita baca Quran. Agar apa? Agar seluruh kesalahan, dosa, bintik yang ada di hati kita ini bisa dibersihkan dengan baca Al-Quran. Tidak cukup dengan itu, Allah Maha tahu, digalakkan sedekah. Maka kalau kita sedekah di bulan yang biasa, itu pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Untuk bulan Ramadan, apapun bentuk ibadah, salah satunya sedekah, itu Allah yang menghitung karena terlalu banyaknya pahala yang Allah berikan. Tapi bukan hanya sekadar bicara ganjaran, tapi memang intinya sedekah termasuk amalan yang akan bisa membersihkan jiwa kita. Itu kan kata Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Keluarin sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Itu nyuciin diri kita. Apa yang disuciin saat kita sedekah? Apa yang disucikan saat kita baca Al-Quran? Yang disucikan pada saat baca Al-Quran adalah hati kita. Karena ini adalah sumber, segumpal daging yang akan menjadi penentu seluruh amal kita. Enggak akan Bapak, saya dan seluruhnya akan baik di hadapan Allah kalau hati kita kotor. Maka apa? Baca Quran biar hati kita baik. Terus dibersihin. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Satu bintik hitam, terus bersih. Kalau jiwa sudah mulai terarah, hatinya sudah mulai bersih dan dia berhak untuk menerima cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tambahkan dengan sedekah dan amal baik, maka ini adalah modal yang akan bisa menyampaikan kita kepada ketakwaan. Maka luar biasa, disuruh enggak makan bukan untuk kepentingan Allah. Diwajibkan kita enggak boleh makan bukan untuk sesuatu yang kembali manfaatnya buat Allah, semuanya buat kita. Biar apa? Biar lu jadi orang takwa, itu bahasa kasarnya. Lah kalau udah takwa mah aman, Pak. Mau diremeng-remengin bagaimana juga mata tidak tembus, hatinya Allah berikan mata. Maka mata itu ada dua. Kalau mata ini Bapak gampang ditipu. Apalagi zaman sekarang. Kan saya sering bilang, zaman sekarang itu madu dikemasnya jadi racun. Lihat peperangan opini. Padahal nih madu, kita tahu ini vitamin, cuman di premnya, prem racun. Siapa yang berani beli racun? Begitu juga racun, kebatilan, kemunkaran, kemaksiatan yang jelas. Tapi karena premnya bagus, premnya vitamin, premnya madu, premnya adalah sesuatu yang bagus. Siapa? Tidak sedikit yang tertipu di antara kita. Kenapa? Karena ngandelin mata ini, Pak. Tapi kalau mata ini nggak bisa dibohongin, dan mata ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, maka puasa yang Allah wajibkan ini tidak lain adalah untuk menyampaikan kita kepada takwa tersebut. Galakan terus baca Al-Quran, galakan terus sedekah, galakan terus amal saleh, ikhlas karena Allah dengan syarat imanan wahtisaban, beriman kepada Allah, mengharap pahala hanya dari Allah, tidak ada kepentingan tujuan apapun yang dari kita dalam pelaksanaan ibadah. Maka mudah-mudahan 29 hari sampai 30 hari, 1 bulan penuh, insya Allah Allah jadikan kita orang yang bertakwa. Kalau habis lebaran aman, dapat takwa, habis lebaran aman. Bukan mata ini yang melihat, tapi mata ini. Secantik dan seganteng, sebagus apapun mereka kemas sebuah keburukan, dia akan ketahuan bahwa ini buruk, ini adalah sebuah kebenaran. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah arahkan kita, Allah berikan izin kepada kita, dan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.